Jadi potensi manusia musyrik itu banyak sekali. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu musyrik namanya. Apapun yang dia sembah selain daripada Allah, termasuk alat-alat modern hari ini yang mereka sembah, mereka agungkan, berarti mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, dan itu musyrik. Makanya kata Buya Hamka itu, sekarang ini banyak namanya syirik modern. Nah, syirik modern ini yang paling berbahaya sekarang. Syirik modern. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Razak Al-Badar itu, beliau justru menuliskan buku itu tentang jahiliyah masa kini atau jahiliyah modern. Nah, jahiliyah modern ini sama penyakit-penyakit sekarang itu, mengembalikan manusia kepada perkara-perkara syubhat, syirik dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, insyaallah Allah berikan rezeki anak-anak yang saleh, dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan tak lupa kita berdoa untuk Dr. Mawardi Muhammad Saleh khususnya dan umumnya buat seluruh para guru, asatid. Semoga Allah memberikan kesehatan yang baik, Allah jaga mereka, Allah jaga keistiqamahan mereka dalam dakwah mereka, Allah bersihkan hati mereka. InsyaAllah kita bisa berkumpul kembali bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin mencoba mengkaji hal-hal yang membatalkan syahadat. Dikutip dari kitab Aqidah dari karangan Profesor Dr. Yunahar Ilyas, pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menukil daripada seorang ulama yang bernama Said Hawa dalam kitabnya Aqidah. Jadi ada seorang ulama besar namanya Said Hawa, menuliskan kitab tentang akidah atau tauhid. Beliau menuliskan dalam kitab tersebut ada hal-hal yang bisa membatalkan syahadat. Karena ketika seorang itu masuk ke dalam Islam, gerbang pertama adalah syahadat. Makanya poin gerbang ini penting, gerbang ini penting untuk menunjukkan bahwa seseorang itu beridentitas itu yang melalui syahadat itu. Maka kata Said Hawa, identitas syahadat ini itu bisa rusak dan merusakkan. Kalau Syekh Salman bilang ada 10 yang membatalkan keislaman, ada Syekh Sulaiman bilang ada 10 yang membatalkan keimanan. Kata Syekh Said Hawa ini justru ada 20 hal, 20 ini tak sedikit, 20 hal yang bisa merusak syahadat.
Kata para ulama, ada konsekuensi daripada syahadat yang batal. Nah, itu poin pentingnya di situ. Kata para ulama, konsekuensi daripada syahadat yang batal itu kita lihat kebatalan syahadatnya. Kalau batal syahadatnya ini mutlak, maka dia harus, berarti secara tidak langsung dia keluar daripada Islam. Murtad namanya. Irtadda an dinihi. Ini ada hukum tersendiri dalam Islam. Apa hukumnya orang-orang murtad selain daripada kafir? Ada hukum sosialnya, ada hukum sosialnya. Kalau di dalam Islam orang murtad itu boleh dibunuh itu. Dalam Islam ya. Ini hukum. Itu boleh dibunuh. Karena dia irtadda an dinihi. Dia keluar daripada Islam, murtad. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa hal yang boleh, yang dibenarkan membunuh orang-orang tertentu. Salah satu di antaranya murtad. Tapi kalau zahir kemurtadannya gitu. Contohnya ya dia keluar daripada Islam. Dia contohkan diri dia bahwa dia keluar daripada Islam. Berarti tandanya murtad dia. Dan ini kategorinya adalah bisa orang ini kafir, bisa orang ini musyrik. Karena mesti ada yang dia percaya selain daripada Allah, atau memang tidak percaya sama Allah sama sekali, tapi percaya dengan Tuhan yang lain sama. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang batal syahadatnya, konsekuensinya kata para ulama, kata Syekh Syahid Hawa ini, dia kufur ya. Kufur ini tidak keluar daripada Islam, dia murtad tidak. Tapi ibadah-ibadah yang lain yang dia buat itu tak ada pahalanya sama sekali. Kata Allah, la yahbitanna a'malahum, sungguh Allah akan hapus amal-amal mereka. Ibadah-ibadah mereka itu kehapus. Sederhananya kata Nabi, perbedaan seorang muslim dengan orang-orang yang lain itu, yang kafir-kafir yang lain itu, kata Nabi, tarikus salah. Qawaididdin salasa. Kaidah-kaidah, pondasi-pondasi Islam itu, agama itu ada 3. 1, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Qawaiduddin salasa. 1 dia syahadat, yang kedua dia salat, yang ketiga dia puasa. Faman taraka wahidatan minhunna faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Jadi kalau dia tak syahadat, jelas kekafirannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, 3 itu, 1 lagi zakat, bukan syahadat. Dalam riwayat yang lain, kaidah agama itu 3 dalam hadis yang lain. 1 salat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa. Dalam hadis yang lain ya, dia ada 2 hadis. Hadis pertama, kaidah agama itu 3. Syahadat, salat, puasa. Syahadat, salat, puasa. Hadis pertama. Hadis kedua, kaidah yang agama itu ada 3. 1 salat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Faman taraka wahidatan minhunna, yang meninggalkan salah satu di antaranya, dia sudah kafir. Faqad kafara, atau fahuwa kafir. Kafir di sinilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kafirkah dia, keluar daripada Islamkah dia, atau dia masih dalam Islam tapi posisi dia ibadahnya tidak diterima, atau seperti apa? Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi mau dia keluar daripada Islam atau dia tetap berada dalam Islam, secara diterima atau ditolaknya amal ibadah dia, kata Allah dalam Al-Quran, la yahbitanna a'malahum, sungguh benar-benar akan Allah bakar, Allah hapus ibadah-ibadah mereka. Nah, jadi sama, dia mau keluar daripada Islam atau tidak keluar, konsekuensi ibadah dia itu derajatnya sama.
Tapi kedua-dua ini punya perbedaan. Beda. Kalau dia kafir otomatis dia kalau mau masuk Islam syahadat dulu dia. Syahadat lagi. Tapi kalau syahadat, murtad, syahadat, murtad, syahadat, murtad, syahadat, murtad, itu tandanya mempermainkan Islam itu. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah tidak akan menerima orang-orang yang melakukan perbuatan tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Atau Islam tidak Islam, Islam tidak Islam, Islam tidak Islam. Islam dia murtad dia, Islam dia murtad dia, sampai 3 kali. Yang selanjutnya tidak Allah terima. Masih mending kalau dia maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat, masih mending. Sejauh dia masih bertobat kepada Allah, masih Allah terima. Tapi kalau ada unsur permainan, al-la'bu wal hawa dalam pertaubatan dia, berarti tandanya sedang ihmal, meremehkan Allah. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kondisi ini yang paling penting bagi kita. Maka orang yang batal syahadatnya itu konsekuensinya tadi. Kalau dia tidak kafir berarti dia kufur. Kalau dia tidak kafir berarti dia kufur. Nah, kedua-dua ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu orang kalau dia beribadah sebaik apapun dia, maka tidak akan Allah terima amal ibadah. Kita ambil contoh sederhana. Orang kafir, orang yang tidak masuk dalam Islam, siapapun dia, yang jualan-jualan, baik banget Pak, dia tidak Islam Ustaz, tapi baik kali sama kami. Dia kasih kami makan, dia perhatian sama kami, dia bantu keluarga kami. Kuncinya saya sampaikan, sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Ini pemahaman akidahnya umat muslim yang benar. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, maka dia mati masuk dalam surga. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati dia bisa masuk surga, berpotensi masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan nifak, mati dalam keadaan musyrik, tetap nerakanya jahanam, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Contoh orang syirik. Orang syirik itu Pak, itu kalau dia tidak bertobat sampai dia wafat, dia tidak tobat, maka dia di neraka kekal. Di neraka kekal. Tapi kalau dia sebelum mati bertobat, dia Allah terima taubat kesyirikan dia, insya Allah dia tak masuk, dia tak kekal di dalam neraka. Dia bisa dimasukkan ke dalam, berpotensi dimasukkan ke dalam surga. Orang munafik sama, orang munafik itu sama. Orang munafik buat salah dia, zahir kenifakannya, kemunafikannya, kalau tak bertaubat dia nerakanya jahanam. Nerakanya jahanam kalau dia tak taubat. Tapi kalau dia bertaubat, berpotensi masuk ke dalam surga. Begitulah kondisi umat muslim kalau mereka tidak mati dalam keadaan kafir. Kalau kafir dia bertaubat, dia masuk ke dalam Islam, dia justru semua keburukan-keburukan sebelum dia berada dalam Islam itu Allah hapus otomatis. Jadi itu enaknya jadi orang-orang mu'alaf itu Pak. Mu'alaf kan masuk Islam, dia bersyahadat karena Allah, bersih hatinya niat untuk masuk Islam, bersyahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk ke dalam Islam, wafat dia husnul khatimah dia itu Pak. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi kata Allah, orang yang berhijrah dari kafir menuju Islam, muslim baik dia, maka dalam hijrahnya dia wafat, meninggal dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mu'alaf, tapi berlaku juga bagi kita yang ingin memperbaiki diri dan berhijrah. Nah, ini poin pentingnya, Pak. Nah, di sini yang harus kita pahami. Maka kata para ulama,
Konteksnya adalah orang itu tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan musyrik, dan tidak mati dalam keadaan munafik. Nih, umat muslim khususnya. Karena memang Islam itu banyak. Ada yang Islam KTP. Kita tengok Islamnya doang di KTP, sholat tidak. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan lain sebagainya. Pokoknya pokok muslim lah. Tapi muslim dia sebagai identitas saja. Dan itu paling banyak sekarang. Karena Nabi sendiri yang bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu Islam orang itu ya KTP begitu aja. Kata Nabi, kelak di akhir zaman banyak orang yang cuma Islam saja. Tidak ada imannya gitu. Islamnya aja, iman tak ada. Orang tak percaya sama Tuhan. Makanya syiriknya, jahiliyahnya modern semua itu. Syirik modern, jahiliyah modern semua gitu. Yang disembah itu jelas bukan Allah, tapi KTP-nya Islam. Nah, kembali yang kedua, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut musyrik dan lain sebagainya, mereka dalam kategori-kategori yang merusak akidah mereka. Kafir, musyrik, nifak. Kalau Dr. Ed Al-Qarni bilang justru nifak itu sangat berbahaya. Kalau mereka terjerumus dalam kenifakan yang zahir, mereka matinya nerakanya yang penunggu mereka adalah neraka jahanam. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Allah kumpulkan mereka, kata Allah, dalam neraka jahanam. Siapa aja? Munafik, orang kafir. Nah, coba bayangkan. Nah, siapa yang berpotensi menjadi manusia munafik itu? Yang berpotensi menjadi manusia munafik itu umat muslim. Umat muslim. Dan itu berat, kata Dr. Al-Qarni, itu berat. Ada 30 tanda-tanda orang munafik itu ada 30. Kalau dalam hadis Nabi tanda orang munafik itu 3. Dalam hadis yang lain 4. Tapi kata Dr. Al-Qarni, nifak itu karakteristik orang-orang munafik itu dari Al-Quran yang beliau rangkum dalam hadis Nabi juga ada 30. Sedikit apa banyak 30 itu? Sedikit apa banyak? Kira-kira Bapak Ibu ini termasuk kategori yang mana? Mukminkah, muhsinkah, atau muslimkah? Muslim, mukmin, atau muhsin? Nah, itu yang harus kita penuhi sekarang. Bapak Ibu ini berada pada posisi yang mana? Ada orang ibadah terus, hablum minan nasnya buruk. Itu tidak bisa dikatakan mukmin, tidak bisa dikatakan muhsin. Muslim aja. Ada orang muslim dia, baik sama manusia dia, muslim aja, mukmin tidak, muhsin tidak. Tapi kalau dua-duanya imbang, bisa dikategorikan mukmin, bisa dikategorikan muhsin. Itu pentingnya di situ Pak pemahamannya. Karena dari konteks hablum minan nas ini dan hablum minallah ini berpotensi melahirkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Jadi jangan salah, muslim itu tak bisa terjebak dalam dua ini. Sangat bisa sekali. Karena dalam Al-Quran itu cuma ada 3 pemahaman yang Allah sebutkan. Satu, kata Allah, dia kafir. Kalau tidak dia kafir, berarti tandanya dia muslim. Nah, kafir ini Bapak Ibu, kafir ini itu ada 2 lagi. Orang kafir di dalam Al-Quran itu ada 2. Satu Yahudi, 2 Nasrani. Yang ketiganya kafir Quraisy. Selain daripada kafir, ada yang disebut semua itu selain daripada kafir ada. Namanya musyrik namanya. Nah, jadi potensi manusia musyrik itu banyak sekali. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu musyrik namanya. Apapun yang dia sembah selain daripada Allah, termasuk alat-alat modern hari ini yang mereka sembah, mereka agungkan, berarti mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, dan itu musyrik. Makanya kata Buya Hamka itu, sekarang ini banyak namanya syirik modern. Nah, syirik modern ini yang paling berbahaya sekarang. Syirik modern. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Razak Al-Badar itu, beliau justru menuliskan buku itu tentang jahiliyah masa kini atau jahiliyah modern. Nah, jahiliyah modern ini sama penyakit-penyakit sekarang itu, mengembalikan manusia kepada perkara-perkara syubhat, syirik dan lain sebagainya. Baik, kita kembali kepada poin tadi. Ini pentingnya gerbang syahadat, mengokohkan keimanan seseorang. Sekarang pertanyaannya adalah, apa pentingnya seseorang itu bersyahadat? Pentingnya seseorang itu bersyahadat, satu, itu gerbang untuk identitas dia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, coba Bapak Ibu katakan kepada orang kafir, mau tidak kalian bersyahadat? Tidak mau dia. Saking sakralnya dari situ kita nampak.
Kita suruh orang kafir kan, kau kafir apa tidak? Kafir, coba bersyahadat. Tidak mau dia tuh Pak. Saking, padahal cuman kalimat aja, cuma kalimat aja. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Itulah sakralnya kalimat yang kita sebut dengan syahadat itu. Sebenarnya sama Pak. Kita kembalikan kepada kita umat muslim. Ketika mereka meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya, itu gerbang Pak. Gerbang untuk menuju agama mereka. Dan itu sakral, akidah di situ. Makanya para ulama sangat kental, akidah tidak bisa dicampur aduk, tidak bisa. Karena merusak. Akidah nggak bisa dicampur-campur Pak. Akidah itu. Nah sekarang ini ada namanya sinkritisme namanya. Bapak Ibu pernah dengar kalimat sinkritisme? Sinkritisme itu mencampur adukkan agama. Hari ini dia sholat Jumat jalan, sholat subuh oke, sesajenan oke. Paham maksudnya Bapak Ibu? Sholat dia, tapi sesajenan ikut dia. Ngasih makan ke pohon dia ikut, ngasih makan ke laut dia ikut, ngasih percaya sama setan dia ikut, menyembah binatang dia ikut, sholat juga dia. Ini namanya sinkritisme, mencampur adukkan agama dalam sisi penyembahan. Tapi ada orang sinkritisme dalam urusan muamalah agama, mengakui kebenaran agama yang lain dan dia masuk dalam agama tersebut. Islam dia masuk, Hindu dia masuk, Buddha dia masuk, Kristen dia masuk. Nah, ini kalau begitu kelakuannya berarti sinkritisme dia. Mereka yang mencampur adukkan agama. Nah, ada istilah sekarang itu masuk dalam kategori mencampur adukkan agama. Dalam istilah ini disebut sebagai pluralisme. Pluralisme. Kalau pluralis atau pluralisasi itu kita paham Pak, keberadaan agama-agama yang lain. Boleh kita mengakui keberadaan agama-agama yang lain, tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau mengakui kebenaran agama-agama yang lain, itulah yang disebut dengan pluralisme yang sekarang diangkat-angkat. Nih Bapak Ibu, secara tidak langsung kita hari ini digrogoti. Digrogoti itu artinya sekarang ini kita sedang melihat kondisi-kondisi kita sekarang ini, unsur pluralisme kita sedang besar Pak, sedang kuat, sedang tinggi. Pelakunya siapa? Pelakunya umat muslim yang ikut-ikutan membenarkan agama-agama yang lain. Itu poin penting Pak, pluralisme itu. Jadi penyakit dan musuh kita hari ini itu. Jadi kita jangan tenang-tenang aja dalam urusan begini Pak. Tanpa sadar tiba-tiba ternyata akidah kita sudah rusak. Tanpa kita sadari. Makanya ada seorang ulama menuliskan begini. Kata para ulama tuh hati-hati. Bisa terjebak dalam kekafiran tanpa sadar. Kita bisa kafir tanpa sadar. Nah, itu poin pentingnya di situ. Baik, kita kembali kepada pemahaman saya Syekh Said Ahwa. Maka konsekuensi orang keuntungan atau apa esensi daripada orang yang bersyahadat tadi, yang pertama tadi adalah identitas, menunjukkan keimanan. Yang kedua, orang yang betul-betul paham dengan syahadat itu, ini esensinya Pak. Maka kata Allah, tidak aku ciptakan kalian melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Esensi ibadah itu adalah untuk mengagungkan Allah. Pokoknya diri kita nih husnul iman, sebaik-baiknya iman. Nah sekarang apa yang menyebabkan syahadat orang itu bisa batal? Yang pertama kata Syekh Said Hawa, yang bisa membatalkan syahadat seseorang tersebut bertawakal kepada selain daripada Allah. Kita maknai dulu kalimat tawakal ini. Kalau bahasa sederhana orang sekarang itu, tawakal itu bersandar kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah.
Ini tidak boleh dipahami singkat begini. Kalau dipahami singkat begini, itu masalah nanti. Pokoknya Ustadz, kami tidak mau kerja, kami tidak mau ngapa-ngapain, kami cukup bersandar kepada Allah, tawakal. Dulu Pak, dulu bukan sekarang. Dulu itu ada banyak kelompok-kelompok aliran-aliran sesat yang muncul. Ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Dua kelompok ini itu dikatakan sesat. Yang satu, tapi dua-duanya muslim, orang-orangnya muslim. Kelompok pertama, mereka kata kami tidak percaya takdir. Kelompok kedua, kami bersandar pada takdir. Kata orang yang bersandar pada takdir, ya Allah, kami tidak apa-apa miskin, yang penting kami berdoa dan beribadah terus. Dia berharap rezeki turun dari langit, plek begitu. Ini kelompok sesat juga. Cuma berharap pokoknya pasti Allah turunkan. Tidak perlu kami kerja, tidak perlu kami ngapa-ngapain, pasti Allah datangkan rezeki. Itu keyakinan tingkat tinggi dia. Sementara kerja itu Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, kata Allah. Jadi jangan salah paham Pak, ini poin penting ini, yang merusak akidah nih. Sederhana tapi rusak akidah. Makanya Qarun itu termasuk yang paling dikatakan oleh para ulama, Qarun itu termasuk yang perbuatan yang merusak akidah. Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Aku kerja nih tak ada urusan dengan Tuhan, kata dia. Aku kerja ini tidak ada urusan dengan agama. Aku kerja ini urusan aku pribadi. Dia menolak takdir itu. Makanya yang pertama itu adalah ketika dia bekerja, dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Dalam logika dia adalah kalau dia kerja dapat duit, tak ada urusan Tuhan, tidak ada urusan agama. Itu masalah itu Pak. Masalah. Orang yang berpikir seperti ini merusak nih, akidahnya rusak, imannya rusak. Kerja selesai, tidak ada urusan Tuhan, tidak ada urusan agama. Sebaliknya, ada orang tidak kerja sama sekali, karena dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki. Jadi tak perlu kerja, tak perlu ini. Ini cerita nyata, fakta. Ada seorang pemuda sudah punya anak satu, istri satu. Setiap hari dalam kamar Pak, dalam kamar setiap hari berdoa, beribadah, sholat, itu aja terus kerjaannya. Sampai pada hari yang ketiga, istri dia bilang begini, bang, kita tidak ada yang dimakan ini. Anak-anak sudah kelaparan, udah 3 hari loh nggak makan. Apa kata suaminya? Kalau kau melawan perkataan suami, kau durhaka. Kalau kau melawan perkataan suami, durhaka. Yang kedua kata dia, kau tak percaya sama Allah. Yakin aja nanti bakal Allah akan datang, akan kasih rezeki. Jadi tidak perlu kita kerja, Allah pasti akan datangkan rezeki. Coba bayangkan pemahaman seperti ini. Kemudian oleh perempuan ini Pak, dilaporkan kepada salah seorang ulama, disampaikan, didatangin sama ulama. Apa kata ulama tersebut? Sesat. Dilurusin Pak, dikasih penjelasan yang baik tentang Islam, baru dia paham Pak. Jadi tidak bisa kita cuma mengatakan itu. Kelompok itu sudah ada pada masa dahulu, namanya Jabariyah. Dan ada kelompok yang lain menolak takdir. Justru ada yang menolak takdir itu, ada namanya Qadariyah. Nah kelompok-kelompok Jabariyah dan Qadariyah ini kelompok yang rusak, sesat itu. Kalau yang menolak takdir, aku tak percaya sama takdir. Takdir itu tidak ada urusan manusia. Mati di tengah jalan bukan takdir Allah. Anda ke sini bukan takdir Allah, itu pilihan manusia. Karena itu adalah ikhtiar. Jadi mereka nggak percaya takdir. Sementara dalam iman kita qada dan qadar kan. Nah, ini poin penting. Maka kata Syekh Said Hawa, yang pertama yang merusak syahadat kita itu bertawakal selain daripada Allah. Apa contohnya orang yang bertawakal selain daripada Allah? Ini sudah saya sebutkan di awal tadi. Orang yang bersandar selain daripada Allah. Contoh sederhananya Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bapak Ibu punya masalah, orang yang pertama Bapak Ibu datangi siapa? Manusiakah? Atau siapakah? Kalau Bapak Ibu punya masalah datang kepada manusia dulu, berarti Bapak Ibu meremehkan Allah. Ini yang disebut dengan bersandar selain daripada Allah. Orang punya masalah datangnya langsung kepada manusia.
tapi enggak kepada Allah. Ini perbuatan yang paling sederhana yang sering kita temukan. Kita ambil contoh. Ada seorang ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, pengen masukkan anaknya sekolah ternama. Anggaplah sekolah kedinasan atau sekolah apa begitu. Apa yang mereka lakukan untuk bisa anak ini masuk ke dalam sekolah kedinasan tersebut? Suap dan mencari dekingan. Ingat nih bagi mereka pelaku-pelaku yang mencari dekingan, pelaku-pelaku yang melakukan suap, ini poin penting yang harus dipahami. Anda sholat tapi Anda rusak sholat Anda, nggak ada gunanya ibadah Anda itu. Kenapa? Anda telah menduakan Tuhan dan bukan ikhtiar. Tidak ada istilah ikhtiar itu dalam kemaksiatan, itu tidak ada. Kita ikhtiar Ustaz, mendekati beliau, bersandar minta tolong kepada beliau, seolah-olah tangan dia inilah yang paling mampu untuk menjebolkan dia masuk sekolah dinas. Coba bayangkan. Dan Bapak Ibu mau tahu ini kapan terjadi? Lihat nanti ketika sekolah-sekolah kedinasan dibuka. Lihat. Banyak Pak yang main begitu. Kenapa Ustaz tahu? Karena itu yang saya tengok. Ada curhatan? Ada. Ustaz, apa hukumnya kami meminta tolong kepada beliau? Minta tolong itu tidak disalahkan Pak. Tidak ada salahnya orang minta tolong. Cuman pertanyaannya, kalau seandainya tidak ditolong ada sakit hati nggak? Itu aja masalahnya. Coba bayangkan. Manusia hari ini bersandar kepada manusia, seolah-olah tempat tawakal bersandar mereka manusia ini lebih kuat daripada Allah. Mengapa mereka tak datang kepada Allah? Datang kepada Allah setelah datang kepada manusia. Setelah Anda datang kepada manusia, ya Allah, aku sudah ikhtiar, sudah datang kepada fulan bin fulan, sudah melakukan A, B, C, D, sekarang aku berserah diri kepada Allah. Dijawab sama Allah, ente butuh ane sekarang, sudah datang kepada manusia, ente sudah duakan anak, kata Allah. Coba bayangkan, kita sudah duakan Allah, baru kita datang kepada Allah. Masalah-masalah, rusak akidah kita Pak. Dan sekarang ini kondisi kita begitu. Kondisi kita yang sekarang nih, menduakan Allah tanpa sadar kita telah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tanpa disadari. Allah tak suka itu. Baik, itu yang pertama. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang bertawakal. Falyatawakkal 'alallah in kuntum mu'minun, kata Allah. Bertawakkallah kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang-orang yang beriman. Tempat sandaran kita cuma Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin itu datang dari Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu, orang-orang yang suka kufur nikmat masuk dalam kategori ini. Jadi kufur nikmat ini bagian daripada kemunafikan. Salah satu tanda orang yang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni, itu adalah kufur nikmat. Ini saya kasih sederhananya begini Bapak Ibu. Kufur nikmat itu jangan sampai ada dalam rumah kita. Sederhananya kufur nikmat dalam rumah itu orang yang tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Contoh, makanan sudah dibuat, hidangan sudah disajikan, tiba-tiba Bapak Ibu bilang begini, ini makanan apa kayak gini nih, tidak ada enak-enaknya. Mohon maaf Pak, mohon maaf, perbuatan sederhana rusak akidah Bapak Ibu, rusak iman kita Pak. Makanan kayak gini tidak ada enak-enaknya sama sekali. Kita sudah mencaci maki makanan. Kalau kita mencaci maki makanan, tandanya kita sudah masuk, terjerumus dalam perbuatan kufur nikmat. Itu sederhana tuh Pak, sederhana banget. Bang, gaji abang cuma segini ya Bang, tak ada gaji yang lain dah, cuma segini gaji abangnya. Kerja apa Bang? Ini mohon maaf ya buat ibu-ibu, berapapun yang Allah kasih itu rezeki, berapapun. Satu hari ada seorang pemuda WA saya, dia bilang begini, Pak, masa saya mengobati orang cuma dikasih sekian?
Saya bilang sama dia, Anda kufur nikmat berarti. Kufur nikmat. Kenapa saya kata kufur nikmat? Sudah mending Anda dikasih orang. Kalau tidak, Anda masih lebih sakit hati. Coba bayangkan. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, itu sulitkah kita mensyukurinya? Itu poin penting, Pak. Jangan dianggap remeh. Yang paling sederhana, yang mudah Bapak Ibu temukan perbuatan kufur nikmat ini, tengok dalam acara-acara. Lihat dalam acara-acara syukuran. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Lihat dalam acara syukuran. Berapa banyak perbuatan tabzir yang mereka lakukan. Minum aqua gelas, diminum setengah, tinggal setengah. Saya tanya, siapa yang mau minum setengah lagi? Ini paling sederhana nih Pak, paling sederhana. Siapa yang minum setengah lagi? Alah, itu kan cuman air Pak. Anda meremehkan yang setengahnya Pak. Meskipun cuman air, tapi dia bersisa. Siapa yang mau minum sisa Anda? Ada yang mau minum sisa kita? Kalau ada yang mau minum sisa kita, baik. Tapi perbuatan ini tabzir, perbuatan yang paling sederhana, yang selalu kita temukan di mana-mana, di mana-mana. Coba bayangkan, andai kata setiap orang beriman mengajarkan kepada anak, nak, jangan sampai ada tabzir, meskipun cuma sedikit. Betapa kuatnya iman seseorang itu. Tapi sekarang kita remehkan Pak. Masuk rumah makan, silahkan makan sebanyak mungkin. Sisa. Setelah bersisa ya udah biasa aja. Kita tidak punya rasa bersalah Pak. Orang yang makan tapi kemudian mereka sisakan makanan tabzir Pak. Mereka tidak tahu kalau itu iman. Tidak tahu mereka kalau itu iman. Dan hati-hati, berpotensi membuat seseorang itu terjerumus dalam persoalan kufur nikmat. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sering temukan hajat-hajat begitu? Di mana yang paling Bapak Ibu sering temukan? Syukuran. Coba perhatikan. Sesekali kalau Bapak Ibu makan di warung makan, baik di restoran atau dimanapun, coba perhatikan. Mohon maaf, kita tidak merendahkan orang Pak. Kita tidak merendahkan. Umat muslim nih, ngakunya muslim, ngakunya mukmin. Tapi perbuatan sesederhana itu kita masih lakukan. Tabzir. Justru kadang-kadang tabzir ini kita lakukan di rumah kita sendiri. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, kata Allah. Orang mubadzir itu berkawan dengan setan. Bukan itu esensinya. Bukan itu esensi. Esensi yang paling besar itu adalah kufur nikmat daripada perbuatan orang yang tidak bersyukur itu. Jadi sesekali boleh dicek di rumah kita sendiri, makanan yang bersisa, karena pengen betul makanan yang makan ini makan itu, pengen dibeli semua, yang dimakan cuman sedikit, ternyata setelah yang lain tidak termakan, basi dia, basi, jadi sesuatu yang tidak bisa kita makan, kita buang. Karena nggak mungkin kita kasih yang basi kepada orang kan, kita buang. Setelah kita buang, ternyata itulah yang disebut dengan kufur nik. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekali aja Allah cabut tuh makanan dari rumah Bapak Ibu. Coba sesekali, rasakan, nggak usah makan di rumah itu. Coba rasakan. Jadi jangan ditentang Tuhan itu, jangan ditentang. Salah satu perbuatan yang menentang Tuhan itu orang-orang yang suka tabzir itu. Nanti dicabut Allah makan, tak dikasih makan sama Allah baru tahu rasa kita Pak. Jadi jangan berkata apa yang kita buat itu benar. Dan itu yang berbicara iman. Jadi kalau ngaku beriman, kalau dia berbicara persoalan tabzir, berat hati dia dengan urusan tabzir. Misal, nampak makan ini bersisa, hati dia bilang, ya Allah, kok bersisa lah makan nih. Nah, itu tandanya dalam diri dia masih ada iman Pak, masih ada iman. Tapi kalau sudah biasa saja, makanan tabzir, oi, udah selesai kami makannya, ini masih sisa lagi, udahlah buang aja. Itu tandanya tidak beriman tuh Pak. Mesti tak beriman orang itu. Dalam urusan sepele saja dia tak beriman. Apalagi dalam urusan yang besar, tidak akan beriman. Itu contoh orang yang tidak beriman. Sederhananya begitu. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun juga bilang begitu. Kata Qarun, aku kerja, aku ini, semua hasil jerih payah itu adalah hasil jerih payahku sendiri, kata Qarun. Yang saya maksud Bapak Ibu, yang membatalkan syahadat itu,
kita sudah menafikan Allah. Kita tidak mengakui keberadaan Allah. Kita tidak mengakui ada campur tangan Allah dalam urusan usaha yang kita buat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada orang kerja cari duit. Setelah dapat duit, dia bilang begini, ini hasil kerjaku, hasil kerjaku. Nih lihat hasilnya. Sekarang pertanyaan saya, dalam hati dia ketika dia berbicara demikian, dia tidak katakan ada Allah, dia tidak mengakui ada campur tangan Allah dalam perkataan tersebut, maka orang terseperti ini sedang rusak akidah dia, Pak. Sedang rusak syahadatnya, Pak. Rusak. Konsekuensinya apa? Kufur. Konsekuensinya kufur. Baik. Itu yang kedua. Kemudian Allah kata dalam surat yang lain, dalam surat Qasas ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun ke dalam tempat mereka, kami cabut, kami semua kami habisin, kata Allah. Itu ketika Qarun bilang innama utituhu ala ilmin indi. Nabi Musa yang datang memperingatkan enggak ada. Jadi dibenamkan oleh Allah semua, benam. Ini bahasa ini kiasan untuk hari ini. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba dilanda musibah, langsung habis, Pak. Contoh Bapak Ibu punya sawit. Karena Bapak Ibu kufur kepada Allah, Allah tiba-tiba terbakar semua sawit Bapak itu. Nah, ini contoh aja nih, terbakar semua sawit itu. Terbakar semua usaha Bapak Ibu, hancur. Itu sama dengan kiasannya ketika Allah membenamkan Qarun. Allah benamkan Qarun, hancur semua usaha dia, habis harta-hartanya, sama dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur akan nikmat dia. Dapat mobil baru, Pak. Dapat mobil baru. Beli mobil. Tapi ada unsur kesombongan dan keangkuhan kepada Allah. Tiba-tiba tabrakan, pap. Setelah tabrakan mobil hancur, orangnya masih hidup. Coba pahami apa yang telah kita buat kepada Allah. Pahami apa yang kita buat kepada Allah. Bisa jadi kita kufur nikmat, bisa jadi kita membeli barang dari harta yang haram. Itu bisa jadi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi sederhana tapi ternyata sering kita temukan dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain daripada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada dua sisi. Kita tak berbicara pada sisi tasawuf, Pak, tapi kita berbicara pada sisi tauhid dan akidah. Yang ngaku-ngaku kita sholat karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku untuk Allah semua. Pertanyaannya, betul enggak Bapak Ibu begitu? Betul enggak kita begitu? Betul enggak semuanya kita serahkan kepada Allah? Betulkah? Kalau memang betul, seberapa banyak lisan kita nih beristighfar kepada Allah? Dari 24 jam itu seberapa banyak lisan kita basah untuk Allah? Dari sekian banyak persoalan dalam satu hari, berapa banyak persoalan yang kita serahkan kepada Allah? Itu kalau konsekuensinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi mohon maaf, dalam diri kita ini ada dua. Satu sisi kebaikan, yang satu sisi keburukan. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, di dalam diri kita ini dihiasi dua hal, ketakwaan dan kemaksiatan. Yang mana yang paling kuat di antara duanya tergantung pada diri kita masing-masing. Bisa jadi kuat maksiatnya, bisa jadi kuat daripada ibadah dia atau ketawakalannya. Baik, beramal selain daripada Allah. Kalau yang kayak gini saya kira banyaklah Bapak Ibu kita temukan. Ada orang, dan paling besar kalau Bapak Ibu mau lihat yang begini sederhana itu banyak. Bisa Bapak Ibu tengok dalam orang-orang yang mau naik jadi anggota dewan, pemilihan, pilpres, pokok semua pil-pil itulah. Coba tengoklah itu. Itu banyak yang memberi bukan karena Allah itu. Banyak yang memberi hanya untuk dapat suara saja. Dan coba bayangkan perbuatan yang kufur seperti ini itu dipertontonkan. Dipertontonkan. Coba bayangkan kita melakukan perbuatan
perbuatan itu dipertontonkan. Membantu bukan karena Allah, bukan Pak. Mereka membantu karena ingin dapat suara. Dan tidak ada lillahi ta'ala, tidak ada itu. Murni tidak lillahi ta'ala. Kalau mereka lillahi ta'ala, mereka tak akan pernah merasa sakit hati ketika mereka membantu orang lain Pak, tidak ada. Makanya mohon maaf, manan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Ada manusia melakukan perbuatan manan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian berarti dia sedang berada pada posisi beribadah dan beramal bukan tujuan untuk Allah. Sederhana saja Pak. Banyak banget. Apalagi sekarang. Maka Nabi bilang sekarang itu memang zamannya begitu. Memang zamannya sekarang ini manusia-manusia beramal itu bukan untuk Allah. Memang untuk hidup dunia dia. Ada yang beramal untuk cari panggung, ada yang beramal untuk cari nama, ada yang beramal untuk biar masyhur, ada yang beramal untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Ada yang beramal untuk jadi ketua. Itu banyak. Kita tidak dalam konteks syirik, tidak. Kita tidak dalam konteks sakit hati, tidak. Memang itu keadaan kita sekarang. Manusia sekarang begitu. Maka kata Nabi, beruntunglah orang yang di akhir zaman itu mereka kokoh iman dia. Tidak terpengaruh oleh dunia. Depan kita dunia, belakang kita dunia, kanan dunia, kiri dunia, serong kanan dunia, serong kiri dunia, semua dunia. Dan kita berada di tengah-tengah Pak. Mohon maaf Pak, 20 itu yang membatalkan syahadat itu bukan ringan Pak, berat. 20 Pak. Orang beribadah dan berakidah hari ini itu ibarat berada di atas, sedang berjalan di atas paku Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa kita pelan-pelan berjalan di atas paku itu? Kalau kencang tertusuk Pak, itu yang kita takutkan. Ibadah kita 70 tahun kita ibadah terjerumus dalam perbuatan yang sederhana dan kita syirik kepada Allah, habis semua Pak. Tidak berlaku di sisi Allah. Maka kata Syekh Said Hawa, 20 yang merusak syahadat. Konsekuensinya Allah tidak terima amal ibadahnya. Allah tidak terima amal ibadahnya. Terakhir, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan. Hak memerintah dan melarang atau menentukan syariat. Ini sebenarnya konteks ini kalau kita sebut memang sekarang lagi rame Bapak Ibu orang-orang yang mohon maaf Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak usah ikut-ikutan untuk memfatwakan sesuatu. Yang berhak memberikan fatwa itu adalah ahlul fatwa. Jadi gini, yang saya maksud itu begini. Mohon maaf, saya mungkin anggap Bapak Ibu semua itu adalah orang-orang yang mengerti. Jangan karena kita sudah belajar, sudah mengerti, kita katakan, oh ini halal, ini haram, ini nggak boleh nih, ini benar, ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram. Bapak Ibu, orang yang dikategorikan yang boleh berfatwa itu mujtahid. Mujtahid itu selain dia hafal Al-Quran, dia harus hafal hadis minimal 60.000. Itu minimal Pak. 60.000 hadis yang harus dihafal. Itu minimal. Dia harus hafal Al-Quran. Dia harus paham qawaid tafsir. Dia harus paham sejarah. Dia harus paham asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu minimal Pak, menjadi seorang mujtahid. Apa maksudnya mujtahid itu Ustaz? Maksudnya orang mujtahid ini dengan keilmuan dia boleh berfatwa untuk diri dia sendiri atau yang lain. Boleh. Lah sekarang mohon maaf betul. Terlalu banyak manusia sekarang yang menghalal haramkan. Seolah-olah bisa. Kenapa demikian saya katakan? Karena Bapak Ibu dalam urusan muamalah, semua hari ini akan berkembang. Dulu zaman Nabi tidak ada namanya jual beli online. Sekarang ada namanya jual beli online. Sampai datang orang yang mengatakan jual beli online itu halal haramnya langsung difatwakan. Kaji dulu dengan keilmuan,
Kalau sudah dapat ilmunya dan paham baru. Ini kalau tidak paham jangan bilang halal haram. Kok kita main tahu halal haram kan aja? Siapa kita, Pak? Nah, ini poin penting, Pak, untuk kita pahami. Jadi jangan menghalalkan yang haram. Ini sama kasus yang kemarin diangkat oleh Ustadz Abdul Somad dalam videonya yang lagi rame itu. Si Anu, si Fulan ibn Fulan, dia masuk dalam neraka, katanya. Dan sama, Pak, Bapak Ibu, saya tutup dengan cerita Abu Nawas. Saya tutup dengan cerita Abu Nawas. Kata dulu Bapak Ibu, ya Abu Nawas ini, ada orang yang suka bilang begini, orang macam kalian nih tidak akan masuk surga. Kalian ini akan masuk neraka nih. Ini pelaku-pelaku seperti ini nih, maksiat-maksiat ini masuk neraka nih. Waktu itu Abu Nawas keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah dibawanya lampu strongking. Lampu strongking itu. Ketika lampu strongking dibawa siang sampai malam, siang dibawanya, malam juga dibawanya. Dia kelilingin tuh, Pak. Dia kelilingin kota Baghdad itu, dikelilingin sama dia. Cuma mencari apa? Cuma mau mencari neraka tuh di mana. Sampai semua orang ini bilang apa? Abu Nawas tuh gila. Dilaporkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dibawa kepada Harun ar-Rasyid. Sampai kepada Harun ar-Rasyid dihakimi, Pak. Kata Abu Nawas, kalian menghakimi aku atas dasar apa? Kau gila, kata Harun ar-Rasyid. Dijawab sama Abu Nawas. Ntar dulu, saya jelasin, kata dia. Dijelasin sama Abu Nawas. Orang sekarang ini yang punya neraka itu siapa? Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Loh, kok kalian menentukan? Si Anu masuk neraka, si Anu masuk surga. Emang sudah ada daftarnya, kata dia. Digitukan, Pak. Itu di hadapan Harun ar-Rasyid. Memang surga milik kalian, memang neraka milik kalian. Kalian yang menentukan surga dan neraka, kata dia. Nah, ini manusia sekarang terbukti. Banyak sekarang yang menghakimi orang. Kafir, neraka, ini apa kok habis kita dibuatnya. Dan pohon maaf, ini poin penting untuk dipahami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 20 sudah kita sampaikan 4, setidaknya 4 ini menjadi pegangan terbaik bagi kita. 20 itu tidak sedikit, Pak, banyak sekali. Dan kita ini harus berhati-hati. Di akhir zaman ini, mohon maaf, di akhir zaman itu memang hidup kita ini serba berada dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau kita tidak betul-betul bisa menjaga akidah kita, yang terjerumus dalam musyrik atau nifak. Yang paling berbahaya bagi kita umat muslim ini 2. Kalau tidak musyrik kita, berarti kita munafik. Hati-hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, Allah berikan ketenangan, ketabahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan kepada kita semua. InsyaAllah Allah menjaga akidah kita sampai akhir hayat kita, sampai mati kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.